Silakan Ibu Wildania. Ibu Wildania, perhatikan bahwa yang menjadi penilaian Ibu adalah pada saat membuka, menyelenggarakan kegiatan inti, menggerakkan peserta didik melalui diskusi, kemudian asesmen sumatif dan penutup. Silakan Ibu Wildaniar. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ibu. Allah Akbar. Nah, seperti biasa ya anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa seperti biasa. Nah, ketua kelas coba pimpin baca doanya. Amin. Nah, coba anak-anak Ibu lihat ke samping kiri kanan kalian. Apakah kawan-kawan kalian hadir semua? Hadir Bu. Semua Bu. Nah, hadir Bu. Ya, semoga kita selalu diberikan Allah kesehatan ya. Nah, dengan adanya pembaca doa tadi, kita belajar hari ini supaya lancar dan bermanfaat juga. Nah, jadi anak-anak Ibu, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya sama kalian, apakah kalian masih ingat tentang pelajaran kita yang minggu lalu? Ada yang masih ingat? Ingat Bu. Nah, Surah Al-Hujurat Bu. ya bagus, yaitu tentang surah Al-Hujurat. Nah, ada yang ingat apa ini maknanya? Ingat Bu. Apa? Artinya kamar-kamar Bu. Yang lain? Yang lain apa? Udah lupa Bu. Oh, udah lupa, berarti nggak belajar kalian ya? Nggak belajar semalam Bu. Nah, besok-besok kita harus belajar tiap malam ya anak-anak. Iya Bu. Iya Bu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang toharah anak-anak ya. Nah, sebelum kita belajar tentang toharah, Ibu ingin menanyakan sama kalian dulu. Nah, siapa yang pernah mengerjakan ataupun melaksanakan salat? Ada? Ada siapa? Saya Bu. Ada Bu. Alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita melaksanakan salat terlebih dahulu, apa yang kita ingin lakukan? Berwudu. Berwudu. Nah, tujuannya untuk menghilangkan hadas dan najis, supaya salat kita itu sah dan diterima oleh Allah. Nah, anak-anak Ibu coba perhatikan ke papan tulis sebentar ya. Nah, kita hari ini belajar tentang taharah tadi kan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya anak-anak Ibu itu bisa memahami makna taharah sesuai dengan agama Islam. Ya. Nah, yang kedua yaitu anak-anak Ibu itu juga bisa mendemonstrasikan serta mengimplementasikan tata cara berwudu, tayamum, dan mandi wajib yang benar di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kira-kira anak-anak Ibu ada yang tahu apa artinya taharah itu? Maister Bu. Siapa saja boleh jawab? Siapa? Coba tunjuk tangan. Saya Bu. Nah, coba apa pengertian taharah? Taharah artinya Bu bersuci baik dari hadas besar maupun hadas kecil. Ya, yang lain bagus ya jawabannya. Yang lain? Taharah bersih-bersih Bu. Ya, bagus. Berarti semua anak-anak Ibu pintar ya.
benar semua jawabannya. Yaitu kalau taharah itu bersih dan suci, baik dari hadas besar maupun hadas kecil dan najis ya. Kalau najis itu anak-anak ada 3 macam. Yang pertama yaitu, ada yang tahu najis apa? Najis Allah, Bu. Ya, yang lain? Najis Najis muka Fafa, Bu. Ya, bagus. Dan ringan. Ya, ada 3 tadi kan. Yang pertama yaitu ada najis muka papah, yaitu najis apa? Berat, Bu. Berat, Bu. Salah. Najis muka papah yaitu najis misalnya seperti air kencing anak-anak yang belum makan kecuali menyusui ya. Nah, yang kedua yaitu ada najis mutawasitah. Apa tadi? Najis ringan, Bu. Sedang, Bu. Ya, najis. Ya, bagus. Najis sedang. Nah, itu misalnya seperti darah dan nah, ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir yaitu najis mukhalafah. Ini adalah najis yang paling besar ya. Nah, najis ini biasanya terdapat di mana? Air liur anjing. Ya, bagus. Air Dan babi. Nah, adapun cara bersuci dari hadas ada 3 ya, Nak ya. Yang pertama mandi wajib, yang kedua berwudu, yang ketiga bertayamum. Nah, sarana dalam bersuci apa saja anak-anak? Air, Bu. Ya, bagus. Pada umumnya kita bersuci itu menggunakan air anak-anak ya. Misalnya seperti air hujan, air sumur, air laut dan sebagainya. Nah, yang kedua ada debu yang bersih ya. Yang ketiga ada batu. Badai. Ini adapun yang harus menyebabkan kita mandi wajib ada 6. Yang pertama apa, Nana? Berhubungan badan suami istri, Bu. Keluar mani, Bu. Keluar mani, Bu. Nah, yang lain? Melahirkan, Bu. Nifas. Meninggal dunia. Yang bulan. Nah, bagus. Nah, Ibu bagus semua jawabannya ya. Nah, adapun sebab-sebab yang mengharuskan kita mandi wajib ada 6. Yang pertama berhubungan badan, yang kedua keluar mani, yang ketiga haid, yang keempat melahirkan, yang kelima nifas, dan yang terakhir adalah meninggal dunia. Nah, sampai di sini udah paham semua anak Ibu? Paham, Bu. Udah? Paham, Bu. Ada yang ingin bertanya? Ada, Bu. Nah, coba kalau ada yang ingin bertanya silakan. Tanya, Bu. Tadi kan Ibu katakan bahwasannya bersuci itu bisa dengan air, dengan debu maupun dengan batu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa yang menyebabkan seseorang itu hanya bisa bersuci dengan debu, Bu? Nah, kawan-kawan yang lain ada yang tahu jawabannya dari kawan kalian? Ada tahu, Bu. Ada saya itu juga mau tanya. Kalau sakit, Bu. Kalau sakit, Bu. Karena Coba Rada. kenapa sebab kita bersuci dengan debu apabila kita tidak menjumpai air, jadi bertayamumlah. Ya, bagus. Ya, boleh coba ketua kelas. Kan orang meninggal tuh kan waktu dimandiin nanti dimandi wajib dia sama orang yang mandiin, Bu. Ya, bagus. Jadi itulah dia mandi tuh, Bu. Mandi wajibnya. Ya. Kami masih SMP, Bu, belum pernah. Ya, jadi ini Bu tambahkan sedikit lagi ya, benar yang dibilang ketua kelas ya semua ya kawan-kawan. Jadi ketika meninggal dunia biasanya setelah berhubungan badan. Jadi dia hanya mandi sekali ya, karena dia di situ memang sudah dimandikan mandi wajib. Di situ juga diambilkan air wudhu nanti ya. Nah, Elda bagaimana, udah paham? Ya, Bu, sudah paham sekali, Bu. Nah, kalau sudah, oh ya. Tadi Ibu bilang kan cuman dimandikan sekali saja, yaitu
mandi orang meninggal tuh kan. Kalau misalnya orang yang haid misalnya dia belum mandi wajib juga. Apa sama juga Bu seperti itu? Yang lain bagaimana? Ada yang tahu jawaban dari kawan kalian? Saya lagi, Bu. Boleh ketua kelas coba. Pokoknya bukan kalau orang meninggal tuh tetap dimandikan dia, mandi wajib tuh, Bu. Jadi mau dia nifas, mau dia haid, mau dia enggak, dia tetap dimandiin dia, Bu. Saya dulu ada mandiin jenazah tuh, Bu. Ada dimandiin itu dulu. Kayak itu, Bu. Ya, bagus. Ya, terima kasih ketua kelas ya. Nah, benar. Ketika semua orang meninggal, baik dia belum anak-anak belum mengetahui apa itu berhubungan badan, pokoknya dia itu memang harus dimandikan wajib. Nah, jadi sekarang kita lanjut ke kelompok. Nah, di sini coba lihat ke depan anak semua ya. Di sini Ibu sudah membagikan kalian 4 kelompok. Ya, coba lihat kalian berada di kelompok mana posisinya. Nah, setelah itu coba duduk di kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sudut, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di tengah, dan kelompok 4 di tepi sebelah sini. Ya, nah coba duduk di tempat masing-masing. Nah, udah siap? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah siap, nah coba sekarang kelompok 1 mendiskusikan masalah pengertian taharah dan najis dan hadas. Itu kelompok 1 ya. Kelompok 2 itu bertugas cara bersuci dari hadas dan najis. Dan sedangkan kelompok 3 itu berdiskusi tentang sarana dalam bersuci. Dan yang terakhir, sebab-sebab mandi wajib. Nah, sekarang coba kalian diskusikan, setelah itu nanti dari kelompok kalian mewakili presentasi ke depan anak-anak ya. Ya, Bu. Nah, coba. Sudah siap semua? Waktunya tinggal 2 menit lagi. Sudah siap, Bu. Nah, kelompoknya sudah siap semua? Sudah. Nah, kalau sudah siap semua, ini kira-kira kelompok siapa yang pertama tampil? Kelompok 1 aja, Bu. Kelompok 1? Iya, Bu. Nah, boleh kelompok 1. Coba kelompok 1 maju ke depan. Baik, Bu. Nah, bagus. Aja ya. Nah, jadi sekarang coba kelompok 3 ya. Kelompok 3 dari tadi rumput Ibu lihat ya. Nah, coba kelompok 3 maju ke depan. Iya, Bu. Nah, ya, bagus. Nah, kelompok 2. Nah, terakhir kelompok 4 coba. Iya, Bu. Nah, bagus ya. Jadi anak-anak Ibu udah paham semua ya. Nah, jadi di sini ada yang ingin bertanya di perkelompoknya masing-masing, betul bagaimana? Apa udah paham semua? Udah paham, Bu. Nah, kalau sudah paham, sudah paham, coba sekarang kita ke lab Pai untuk mempraktekkan tata cara berwudu dan tayamum. Ya, ini prakteknya secara perkelompok aja anak-anak ya. Baik, Bu. Nah, coba kelompok 3 dulu. Coba praktekkan bagaimana cara bertayamum. Nah, bagus. Nah, sekarang kelompok 4 coba praktekkan berwudu. Nah, bagus. Jadi, setelah kita mempraktekkan ini supaya kita bisa memahami dan bisa mempraktekannya secara benar ya, anak-anak. Iya, Bu. Nah, setelah itu kira-kira dari pelajaran kita hari ini siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Rahmi, Bu. Nah, coba Rahmi, bagaimana kesimpulannya? Dari kita belajar kita hari ini, kita sudah tahu nih apa arti tadi bersuci, taharahnya bersuci. Jadi suci itu taharah itu terbagi pada 3. Ada yang najis itu terbagi pada 3, najis berat, najis tengah, dan najis ringan, begitu, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Coba yang lain.
Ada Bu. Nah, coba. Ya, baik Bu. Dari pembelajaran kita hari ini, bahwasannya taharah itu artinya adalah bersuci, baik dari hadas besar maupun hadas kecil. Kemudian, cara bersuci itu bisa menggunakan air, debu, dan batu. Seperti itu Bu. Ya, bagus. Ada yang lain? Nah, kalau nggak ada yang lain, nah sekarang coba anak-anak ibu lihat bukunya di halaman 59. Sudah? Nah, di 59 ini kan ada soal pilihan ganda kan? Iya Bu. Nah, coba sekarang kalian kerjakan dari halaman 59 sampai 61. Nah, di sini kalian kerjakan, jangan kalian tulis soalnya, cuman menjawab ya. Kalau jawabannya A, tulis A. Ya. Sudah paham, Nana? Paham Bu. Nah, kalau sudah paham, silahkan dikerjakan. Waktunya nggak banyak, anak-anak ya, sekitar 15 menit aja. Baik Bu. Udah Bu. Udah Bu. Sudah siap kan? Ah, kalau udah siap boleh kumpulkan. Ya Bu. Bu, Nah, kawan sudah lain udah semua? keluar main tuh Bu. Ya, tunggu dulu ya, sedikit lagi anak-anak. Nah, ini masih 23 nih, satu orang lagi mana? Ini Bu, Maisar Bu. Nah, coba sini. Nah, udah siap semua? Nah, Udah Bu. sama kalian ya. Bagaimana pelajaran kita hari ini anak-anak? Menyenangkan apa tidak? Sangat menyenangkan Bu. Nah, alhamdulillah kalau sangat menyenangkan. Nah, jangan lupa anak-anak ya, minggu depan kita belajar tentang salat berjamaah. Tolong di rumah kalian baca-baca dan kalian pelajari anak-anak ya. Baik Bu. Nah, jadi terima kasih anak-anak ibu semua. Nah, sebelum ibu akhiri, kita baca doa siap belajar terlebih dahulu. Amin. Nah, ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.